Gunpeyong mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, mencoba menebas Jaha. Namun, dengan gerakan ringan, Jaha hanya melangkah mundur, menghindari serangan itu dengan mudah. Dalam hati, Jaha bergumam, katana milik Gunpeyong memang tajam. Jika aku menangkisnya langsung dengan pisau dapur, pisaunya pasti akan hancur. Sementara itu, Gunpeyong terus menyerang, namun semua tebasannya hanya mengenai udara. Jaha bahkan menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung, seolah menunjukkan betapa mudahnya ia menghindari serangan itu. Hal ini membuat Gunpeyong semakin marah, urat-uratnya menegang, giginya bergemeletuk dalam frustasi. Jaha kembali berpikir, namun, meningkatkan ketajaman pisau dapur dengan energi ki bukanlah pilihan yang efisien. Dengan ekspresi datar, ia menatap Gunpeyong yang semakin kehilangan kesabaran. Tak mau menyerah, Gunpeyong mengganti taktik. Ia menusukkan pedangnya berulang kali ke depan, berharap salah satu serangannya akan mengenainya. Namun, seperti sebelumnya, Jaha tetap menghindar dengan mudah, seolah tahu kemana pedang itu akan bergerak sebelum ditebaskan. Keputusasaan mulai menjalar di benak Gunpeyong. Dalam amarahnya, ia melompat ke depan, mencoba menyerang dari jarak yang lebih dekat. Tapi lagi-lagi, Jaha menghindar tanpa kesulitan. Gunpeyong menoleh dengan ekspresi kesal. Ia benar-benar merasa dipermainkan. Menggertakkan giginya, ia maju selangkah untuk menebas, namun Jaha hanya melangkah mundur. Gunpeyong terus melangkah maju, dan Jaha terus mundur. Ia mengayunkan pedangnya ke kiri, Jaha bergeser ke kanan. Ia menyerang ke bawah, Jaha melompat ke atas. Gunpeyong melihat peluang, Jaha kini berada di udara, tanpa ragu. Ia mengarahkan serangan ke atas, matanya fokus, bersiap menusukkan pedang tepat ke tubuh lawannya. Sekilas, tampak seolah pedangnya telah menembus tubuh Jaha. Namun, kenyataan berkata lain. Serut! Mata Gunpeyong membelalak. Pedangnya sama sekali tidak menyentuh Jaha, bahkan kain yang dikenakannya pun tetap utuh. Jaha, dengan sengaja, menghindari serangan itu dengan gerakan yang begitu dramatis. Jaha bergumam dalam hati dengan santai, "Yah, kemampuannya lumayan, tapi masih jauh dari cukup." Dengan tenang, Jaha mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh bilah pedang milik Gunpeyong. Namun, seolah nalurinya berteriak bahaya, Gunpeyong langsung mundur tanpa berpikir dua kali. Dia tidak mau mengambil resiko, terlebih dia tahu Jaha pasti sedang merencanakan sesuatu. Jaha sedikit terkejut melihat respon cepat Gunpeyong. Dalam hati, ia kembali bergumam, "Oh, apakah akhirnya dia menyadari bahwa menyerang secara ceroboh karena amarah tidak akan efektif melawanku?" Gunpeyong akhirnya angkat bicara. Dengan mata melotot dan penuh kekesalan, ia bertanya, "Siapa sebenarnya kau? Bagaimana bisa kau membaca setiap gerakanku dengan begitu akurat?" Jaha langsung menjawab, "Dari awal kau mencariku, kau sudah langsung tahu siapa aku. Aku hanyalah pelayan rendahan yang kau cari. Jadi, omong kosong apa yang sedang kau tanyakan kali ini?" Gunpeyong berteriak kesal, urusai no, bukan itu yang kutanyakan. Apakah kau adalah salah satu dari 12 Heavenly Generals? Sama seperti ketua klan." Jaha menatapnya dengan tatapan datar, lalu menjawab dengan nada kesal, "Apa kau goblok atau tolol? Kau menyuruhku diam setelah bertanya siapa aku? Semua gerakanmu berantakan dan mudah ditebak, jadi terlihat jelas olehku. Lalu, aku harus bagaimana? Diam saja?" Gunpeyong terkejut. "Apa?" Jaha melanjutkan dengan nada tenang, "Kenapa kau begitu kaget? Teknik yang kau gunakan buruk. Itu hanya teknik kelas rendah yang diajarkan pada budak faksi hitam." Gunpeyong semakin kesal, "Berani sekali kau menyebut teknik andalanku buruk dan hanya digunakan oleh budak." Jaha menghela napas sebelum menjawab, "Semua yang dipelajari oleh 12 Heavenly Generals berasal dari gurunya, Daina Chal. Dan mereka semua adalah budaknya. Jadi, apakah aku salah? Sebenarnya, menyebutmu sebagai budak itu masih terlalu baik. Kalian bahkan tidak lebih dari sekadar pion di papan catur." Gunpeyong mendengar semua itu dengan wajah merah padam, penuh amarah, tapi tetap saja, dia tak bisa membantah. Seburuk apapun kenyataannya, Jaha benar. Jaha melanjutkan dengan nada mengejek, "Kalian itu tak lebih dari mainannya. Ayam sabungnya. Bahkan pembersih kotorannya yang dia tinggalkan." Gunpeyong mengepalkan tangannya erat. Dia ingin menyangkal, ingin membalas hinaan itu. Tapi bagaimana?
Semua yang dikatakan Jaha adalah kebenaran pahit yang selama ini dia coba abaikan. Tapi Jaha belum selesai. Kau, dan yang lainnya, adalah bajingan yang menyediakan uang dan wanita untuknya. Bahkan rela mencium dan menjilat pantatnya. Urusai no, Gunpyeong akhirnya meledak. Teriakannya bergema, napasnya tersengal akibat luapan emosi yang tak tertahan. Jaha tetap tenang, bahkan terlihat semakin menikmati situasi. Tidakkah kau sadari? Mengamuk dan menyerangku tidak akan mengubah apapun. Kau dan yang lain hanya mengikuti perintah tanpa berpikir. Memakai topeng bodoh mereka jika disuruh. Membunuh siapapun yang diperintahkan. Mempelajari teknik yang mereka tetapkan. Bahkan menjalankan sekte mereka tanpa sedikit pun mempertanyakan. Dan lebih parahnya lagi, kalian menghujaninya dengan uang dan wanita. Jaha menggeleng, lalu menyeringai sinis. Apa-apaan itu, bajingan? Kau memang sampah. Gunpyeong terdiam. Tangannya mencengkeram pedang begitu kuat hingga bergetar hebat. Dalam hatinya, dia bergumam, aku ingin menyangkalnya. Aku ingin mengatakan dia salah. Tapi kenapa? Kenapa aku tak bisa membantah satupun kata-katanya? Jaha menatapnya dengan ekspresi meremehkan. Kenapa kau begitu kaget? Apa kau pikir menjadi bagian dari faksi hitam itu keren? Tak perlu semarah itu. Lagi pula, si mesum tua dari Nachal itu akan mati di tanganku. Gunpyeong akhirnya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengan suara dingin, dia berkata, teruslah mengoceh, pelayan. Jaha hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya dia bergumam, lihatlah orang ini sangat keras kepala. Jaha kembali berkata, 12 Heavenly Generals bertarung satu sama lain demi kenaikan peringkat. Siapapun yang berada di peringkat pertama akan diajari langsung oleh si mesum tua Dae Nachal. Tapi pertanyaannya, apa gunanya? Apa dia benar-benar orang terkuat? Tak terkalahkan? Sudah jelas tidak. Jaha melirik Gunpyeong, matanya penuh ejekan. Dan kau pikir si mesum tua itu akan mengajarkan teknik terbaiknya kepada muridnya? Tidak. Itu hanya alasan agar kalian tetap tunduk, terus menjilatnya mati-matian. Sungguh, kalian ini orang-orang yang lucu. Gunpyeong mendengus, lalu berkata dengan nada menantang, apa kau sudah selesai mengoceh? Kalau kau memang sehebat itu, kau tidak akan terus-menerus menghindar, kan? Jaha menyunggingkan senyum tipis. Sepertinya kau memang perlu dihajar habis-habisan dulu agar sadar. Tanpa basa-basi, Jaha mengambil kuda-kuda. Tangannya menggenggam erat sebuah pisau dapur, sementara tangan satunya mulai mengalirkan energi ki ke dalamnya. Dalam hitungan detik, energi ki merah menyala membungkus pisau itu, begitu tebal hingga tampak seperti api yang berkobar. Mata Gunpyeong membelalak. Ia menatap pemandangan di depannya dengan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tak lama kemudian, energi ki merah itu memanjang, membentuk pedang menyala di genggaman Jaha. Gunpyeong menelan ludah. Dalam hatinya, ia bergumam, aku tidak akan bisa menang melawan ahli seni bela diri seperti dia, tapi aku tak boleh mundur, bahkan jika harus mati di sini. Jaha menatapnya dengan tajam. Aku menyebut teknik ini Tasty Fire. Gunpyeong mengerutkan kening. Hah? Tasty Fire? Sementara itu, dalam hati Jaha bergumam, ya, meskipun nama aslinya adalah Blazing Flame. Gunpyeong tak mau kalah. Ia segera mengerahkan energi ki-nya, kali ini berwarna biru, membungkus pedangnya dengan cahaya dingin yang tajam. Ia menyeringai, seolah percaya itu cukup untuk menandingi Jaha. Keduanya saling bertatapan. Gunpyeong tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Sementara itu, Jaha tersenyum dengan percaya diri, seakan sudah mengetahui hasil pertarungan ini. Ya! Gunpyeong berteriak, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Dari bilahnya, energi ki biru melesat bagai gelombang tajam, memecah lantai yang dilewatinya. Setiap ayunan membawa kehancuran, tajam dan destruktif. Jaha hanya berdiri di tempatnya, tatapannya masih setenang sebelumnya. Dia sama sekali tak berniat menghindar. Ia menggenggam erat pisau dapur yang telah dipenuhi energi ki merah menyala, lalu menebasnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, gelombang energi ki merah itu melesat cepat, bertabrakan langsung dengan energi ki biru milik Gunpyeong. Seperti yang diduga, energi ki merah Jaha jauh lebih unggul. Ia menyapu bersih gelombang energi ki biru Gunpyeong tanpa sisa,
lalu terus melesat lurus ke depan, bagaikan anak panah yang dilepaskan dengan kecepatan luar biasa. Gunpyeong menyadari bahaya yang mendekat. Dengan refleks, ia mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu. Blar! Energi Ki itu menghantam pedangnya tepat di tengah. Namun, kekuatan energi Ki jahat terlalu besar. Gunpyeong tak mampu menahan dampaknya, tubuhnya terpental keras, berguling-guling di jalanan seperti seekor keledai terjungkal. Begitu tubuhnya menghantam tanah, kesadarannya langsung lenyap. Jaha hanya menatapnya dengan dingin, sorot matanya kejam dan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, Deoksu keluar dari dalam kedainya. Ia menggenggam erat sebuah katel, seolah benda itu bisa melindunginya jika ada serangan nyasar. Matanya berbinar melihat pertarungan yang baru saja terjadi. Wow, gumamnya takjub. Dalam hati, ia berpikir, ini luar biasa. Jadi begini rupanya pertarungan sejati antara para ahli seni bela diri. Namun kekagumannya langsung berganti keterkejutan. Jaha berjalan mendekati tubuh Gunpyeong yang terkapar di tengah jalan. Tanpa ragu, ia mulai menginjak-injaknya, seperti menginjak seekor serangga yang tak berdaya di bawah sepatu. Duk 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 duk. Ia melakukannya tanpa ampun, dengan ekspresi penuh rasa kesal. Setiap injakan terasa brutal, seolah ingin memastikan Gunpyeong tak akan keras kepala lagi. Deoksu yang melihat kejadian itu hanya bisa menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dalam hatinya, ia bergumam dengan ngeri, apa yang sedang dilakukan bajingan keparat itu.